Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga ada charting beberapa altcoins. Buat lo yang pengen langsung ke altcoins itu di bagian belakang ya. Untuk komen bisa dibilang itu mostly of the video akan lebih ke pembahasan komen ya. Untuk hari ini adalah hari Sabtu, jadi sesuai dengan pembahasan dari hari Minggu kemarin bahkan ya. Ya, jadi memang Sabtu Minggu itu biasanya nggak akan terlalu banyak news-news penting, maka hari ini dan besok bisa lebih fokus ke TA ya. Nanti hari Minggu kita akan lihat lagi untuk minggu depannya ya, ada apa aja data pentingnya ya. Oke, langsung kita masuk ke ini dulu ya, ke Bitcoin Dominance dulu ya. Bitcoin Dominance kita bisa lihat di sini ya, terjadi koreksi yang lumayan signifikan. Untuk hari ini sempat nge-wick signifikan di bawah juga dari EMA 50 ya. Nah, ini ya kalau gue sih lagi mengingatkan hati-hati, nanti akan semakin banyak orang-orang yang kalau pokoknya setiap kali Bitcoin dominance turun signifikan aja, akan makin banyak orang yang teriak-teriak altcoin season, udah beli alts aja jangan beli BTC. Hati-hati ya karena faktanya balance sheet ini masih terus turun, belum ada peningkatan ya. Selama ini belum ada peningkatan, ya lo lihat sendiri ya. Cenderungnya seperti apa? Ya cenderung naik lagi Bitcoin dominance-nya. Ya kalau naik lagi waktu semua kayak sekarang nih ya, BTC cenderung bullish ya nggak terlalu kerasa. Yang sadis itu April Maret, di mana BTC aja drop terus. BTC drop ya, altcoins terjun payung. Nah itu yang terjadi. Nah maka dari itu ya gue ingatkan sekali lagi, boleh akumulasi itu nggak salah ya, pelan-pelan DCA altcoins itu boleh. Tapi jangan sampai kelupaan sehingga semua portfolio altcoins. Begitu. Makanya kemarin sempat ada yang ngomong, malah bangga semuanya altcoins. Ya, nggak ada BTC sama sekali bangga katanya ya. Ya nggak apa-apa sih bangga terserah, tapi faktanya lebih minus. Gitu. Itu yang nggak bisa dipungkiri. Dalam ya minimal setahun ke belakang. Begitu. Jadi ya lagi-lagi kita kan sukanya pakai data fakta statistik. Ya maka ya gue akan terus mengingatkan dengan 3 hal itu. Begitu. Jadi selama balance sheet masih belum ada peningkatan, hati-hati dengan para dukun altcoins yang akan terus teriak-teriak setiap kali terjadi corrective movement di Bitcoin dominance. Begitu ya. Oke. Next kita akan langsung masuk aja ke pembahasan komen. Yang pertama dari Wahyu Agus. Bang Toshi mau nanya, kalau aku DCA BTC mulai sekarang terlambat nggak ya? Soalnya selama ini aku DCA manual. Terus kalau DCA murni kan otomatis. Kalau pas harga, tar, gimana? Soalnya selama ini aku DCA manual. Terus kalau DCA murni kan otomatis. Tergantung juga DCA murninya kayak pakai toko kripto nggak? Kalau pakai toko kripto itu bisa otomatis ya karena dia ada auto invest begitu. Jadi lu tinggal bikin aja misalkan per 2 minggu sekali, per sehari sekali, mau bahkan per 5 jam sekalipun bisa. Begitu. Kalau itu benar ya DCA murni. Nah, jadi lu yang mana nih? Lu DCA murni yang otomatis yang kayak pakai toko kripto atau manual begitu ya. Kalau pas harga naik gimana bang? Nggak apa-apa ya bang, asalkan konsisten setiap minggu isi arahannya bang. Jadi gini ya, averaging itu nggak cuma ke bawah. Jadi average up juga nggak masalah. Begitu. Ya cuman lebih enak average down kan. Itu lebih logis gitu kan. Ya sebenarnya nggak logis juga. Banyak tuh orang yang nggak pakai logika waktu kemarin turun nggak dibeli. Begitu. Jadi average up itu nggak masalah. Begitu. Yang penting jangan kebawah nafsu aja. Karena kadang-kadang gini, orang tuh suka ironis ya. Waktu lagi turun, average-nya dikit-dikit, takut lebih dalam ya. Tapi waktu naik ya, averaging up malah digedein. Wah, malah mendekati all in. Nah, itu jangan ya. Tetap sama aja. Pelurunya kayak biasa ya. Oke. Next dari Febrian. Aku mantap masuk 10 juta. Sekarang masih stuck di 4 juta. Biar udah naik 13% juga. Belum lagi yang lain seperti ARB, Outlayer, AVEX, CFX. Sedih dah. Jujurnya kalau ngomong ARB ya tergantung lu masuk lihat kapan sih. Tapi mantap lebih hancur kayaknya ya. Ya tapi baik lagi tergantung ARB lu masukin di mana ya. Ya ini makanya jadi gini ya. Waktu gue ngomong berkali-kali hati-hati dengan dukun altcoin season. Itu udah banyak yang kena. Contohnya kayak Bro Febrian. Begini kemungkinan besar kenapa sih masuk mantap? Kenapa sih masuk ke alt semua bukan di BTC? Nah jawabannya adalah karena banyak yang teriak-teriak kemarin. Ya di awal-awal tahun tuh kuartal pertama teriak-teriak. Bahkan ada yang banyak yang ngomong kalau lu nggak percaya gue lu goblok atau apa gitu ya. Ya sekarang gimana? Ya nggak ada pertanggungjawaban kan? Ya makanya jangan percaya siapa-siapa. Termasuk jangan gini ya, jangan oke, Bang Toshi aja yang gue ikutin sekarang dia ngomong apapun gue ikutin. Dia suruh gue makan tai. Jangan. Nggak, justru belajar. Belajarnya gimana? Lu harus bikin analisa sendiri. Lu ambil data boleh dari berbagai macam sumber. Boleh dari TCI, boleh lu lihat Bloomberg, boleh lihat yang manapun. Asalkan jangan lihat dukun.
Karena kalau dukun bukan data. Ya, kalau dukun cuma kasih prediksi akan begini, begitu, pasti. Tapi pas ngomong pasti nggak kejadian. Itu sering banget terjadi kayak gitu, ya. Oke, eh, apa ini? Zian Wei, ya. Kalau godaan altcoin sih masih bisa nahan. Kalau godaan Bang tuh kampret ini ya. Godaan Bang Toshi sih nggak tahu tuh. Aduh, benar-benar nih ya. Ya, tapi intinya gini ya, bagus ya, berarti harus berhasil menahan ya godaan altcoins begitu. Karena sekarang belum apa-apa. Percaya sama gua, ini belum apa-apa. Gua udah pernah ngerasain 2016, 2020 ya, 2021 kemarin begitu ya, dimana godaan altcoins tuh luar biasa ya. Wah, apalagi dipanas-panasin gini. Lu BTC cuma naik berapa ya? Waktu itu gua 10x loh. Gua posisi BTC udah profit 10x. Dipanas-panasinnya gini. Wah, cuma 10x. Lihat nih altcoins ini. 13, belasan. Ada yang sampai gila itu. Gue ngeliatnya kayak, wow ya luar biasa. Aku ingin seperti itu. Ujung-ujungnya apa terjadi? Itu alts yang gue beli jadi bubuk semua. Gak guna. Sampai sekarang gue tetap masih taruh di wallet ya. Supaya jadi reminder. Karena udah gak ada harganya. Udah gak ada yang peduli juga. Udah basically drop 99,999%. Itu jadi reminder. Jangan konyol. Begitu ya. Next. Dari Handy Boon atau Boen ya, Boen lah ya. Thank you so much Mak Toshi. Saya belajar banyak banget dari channel ini. Dan sekian kali cuan di meme dan alt dengan cara DCA dan perkirakan risk reward ratio. Wah, mantap ya. Mantap. Untuk kedepannya apakah DCA bisa diaplikasikan dalam bearish market? Kalau bisa mohon dijelaskan karena saya nggak pernah pakai futures market. Tatut katanya. Ih, ngeri katanya ya. By the way, Jabba the Hutt mampus dicekik rantai Princess Leia. Waduh, ini berarti udah lumayan tua nih ya. Soalnya anak-anak muda zaman sekarang kemungkinan besar Star Wars nggak tahu siapa Jabba the Hutt ya. Wah, ini udah sama-sama ini nih ya. Udah nggak terlalu muda kayaknya ya. Jadi senjata makan tuan katanya. Salam Star Wars and Star Trek. God bless you. Wah, keren ya. Star Wars dan Star Trek. Ini biasanya fansnya cuma salah satu nih. Kalau dia suka Star Wars biasanya benci Star Trek. Wah, ini suka dua-duanya. Lucu nih ya. Berarti bener-bener geek nih sepertinya. Oke, jadi untuk DCA di masa-masa bearish ya atau bear market gitu. Nah, kalau menurut gue pribadi, kalau bear marketnya kayak 2022 atau ya kalau di cycle ini possibility-nya 2026 itu menurut gue sih nggak terlalu efektif begitu ya. Kalau gue pribadi sih nggak akan melakukan begitu. Tapi gini, kalau lu berpikirnya pengen DCA murni, mikirnya 5-10 tahun ke depan dan cuma BTC Ethereum ya, dan beratnya itu pun BTC, itu boleh-boleh aja. Lagi bear market hajar aja, nggak usah pusing, itu boleh ya. Tapi kalau lu menggunakan teori cycle, lalu lu sebenarnya bukan long term investor ya. Kalau kayak gue pribadi banyak orang berpikir gua tuh TCI ya, semua itu berpikirnya long term. Padahal sebenarnya kalau mau ngomong kita tuh bukan tipe long term investor, kita tuh tipe disebutnya position trader ya. Jadi tetap trading tapi dalam jangka yang sangat panjang per satu business cycle which is about 4 year-ish lah. Begitu. Jadi makanya kalau gua pribadi misalkan kayak tahun 2022, lalu tahun 2026 ya. Contohnya lah itu bear market yang seperti itu ya, yang masuk terus kayak gini, yang turun lagi seperti di sini ya. Yang kayak begini. Nah, lebih efektif sih enggak begitu. Nanti DCA-nya di titik tertentu. Nah, itu nantilah ya kalau udah masuk bear market ya, sekarang prematur lah pembahasannya ya. Oke. Next kita masuk ke komen selanjutnya, Rangga Anan ya. Mantap Bang Toshi, maju terus mencerdaskan kaum kolonial dan milenial agar kita semua bisa keluar kandang institusi keuangan. Wah, mantap ya. Keluar dari rat race ya, biar nggak terus jadi budak korporat katanya. Ya, tapi gini sebenarnya ya kita tujuan utama tuh baik lagi itu sih. Jangan sampai kita terus terjebak dalam ya di sini kan kandang institusi keuangan. Ya sebenarnya itu kalau menurut gua menjurusnya ke ini ya. Jadi kita budak gaji lah gitu. Nah, jangan sampai jadi budak gaji. Kita harus cepat mungkin punya portofolio yang cukup, bisa menghasilkan yield ya atau bisa menghasilkan passive income yang membuat kita itu bisa tenang hidup tanpa kesannya kalau sampai lu PHK atau amit-amit ada kecelakaan tertentu jadi nggak bisa kerja lagi, lu udah tenang. Itu adalah goal utamanya menurut gua. Sebelum bisa seperti itu, janganlah terlalu banyak beli hal-hal tersier yang berlebihan. Begitu. Jadi, wah,
duit pas-pasan buat beli Lambo, malah beli Lambo. Harusnya apa? Harusnya lu invest. Lu invest, misalkan kita ngomong simpel aja gitu ya. Lu masuk 5 miliar. Ya, lu masuk 5 miliar, which is Lambo 5 miliar rata-rata lebih ya zaman sekarang ya. Apalagi Lambo baru. Kalau Lambo bekas aja, kayaknya mungkin ada beberapa di atas 5 miliar. Kita bilang 5 miliar aja. Masukin ke reksadana, misalkan. Atau ke SBN lah biar gampang ya, SBN. Kita dapat bunga misalkan bersih ya, udah dengan potong pajak dan lain-lain 5% aja, itu gue hitung seingat gue tuh sekitar 20 jutaan per bulan pasif. Nah, punya impian tuh seperti itu. Gue punya passive income berapa supaya gue bisa tenang hidup. Harusnya begitu. Jangan punya impian tuh, wah gue pengen punya Lambo, pengen berisik di jalan gitu ya. Aduh, ya. Boleh seperti itu kalau sudah beres urusan passive income-nya ya, jadi udah tidak jadi budak lagi. Kalau masih jadi budak ya, beli lagi Lambo itu makin jadi budak lagi. Percaya sama gue, karena udah banyak orang-orang yang maksain beli ini itu produk-produk yang sebenarnya kebutuhan tersier gitu ya, yang nggak butuh-butuh amat. Dari harusnya bisa financial freedom, kembali lagi ke perbudakan ya. Oke. Next, dari Shiba Inu, sempat kena minus di alt, sekarang tertolong karena move ke meme yang dicek. Tapi mungkin lebih safe kalau dari awal BTC ada 70%. Emang penting banget ngerti cycle. Kalau mau hodl berapa bulan dan belum tahu apa-apa, emang better BTC aja udah. Yes, ya. Tapi ya ini tuh sekarang kerasa bagi orang-orang yang benar-benar merasakan April Maret. Ya, pentingnya punya BTC. Percaya sama gue ya. Percaya sama gue, nanti sudah masa-masanya altcoin season, BTC akan kembali diolok-olok. Ngapain pegang BTC, nggak guna. Oh, mending ini nih, pegang meme ini, meme itu. Udah nggak usah pegang BTC sama sekali. Kita hold 10 tahun. Ya, tahunnya dapat kayak buff Doge. Ya, ini nggak tahu yang cycle ini masih tahu nggak ya buff Doge? Kayaknya udah nggak. Nah, that's the problem gitu. Orang nggak tahu cycle kemarin berapa banyak yang kena. Ya, meme coins, altcoins yang dijanjikan bisa mengalahkan Ethereum, mengalahkan BTC. Nanti bayangin kalau sudah market cap-nya sebitcoin, itu mati. Nah, itu yang serem. Jadi ya, makanya kenapa gue selalu ingatkan punya fondasi yang bagus, 70% di BTC, supaya tenang, ya. Next, dari Mrs. Cardilla. Sorry, kok jadi Mrs. lagi, sorry. Sehat selalu Bang Toshi. Jangan pernah lelah memberi arahan. Enggak masalah, sekarang saya agak agak super ngirit. Walah, saya agak super ngirit. Yang penting ada tabungan BTC buat anak-anak kuliah nanti. Yes, bener. Ya, ngirit-ngirit sekarang nggak masalah. Jangan kebawa FOMO ngelihat orang-orang. Waduh, Starbucks mulu tiap hari nih. Waduh, setiap hari ini dulu ya. Setiap weekend kerjanya nge-mall mulu. Nggak usah, santai aja, ngirit ya. Hidup di bawah dari bahasa Inggrisnya ini, bahasa Indonesia gue nggak tahu. Bahasa Inggrisnya tuh living below our means, begitu ya. Supaya apa? Supaya tenang gitu. Jangan hidup tuh pakai pinjaman kartu kredit, pinjaman pinjol gitu ya. Ujung-ujungnya stres. Next, dari Farah Rafael. Salam Bang Toshi, mau nanya, gua hanya main di future aja modal 2,5 juta, sekarang 40 juta. Wow, mantap ya. Dalam 2 minggu. Minta pendapat dong Bang Toshi, perlu gua masukin ke dalam spot keuntungannya atau lanjut saja dalam future? Menurut gua mending geser ke spot juga, begitu ya. Ini jujurnya dari 2,5 juta ke 40 juta berarti lu ambil resiko yang cukup besar nih ya. Ya kalau gua ingetin satu aja, hati-hati. Begitu ya, karena kalau dari ininya ya, kalau dari 2,5 ke 40 berarti lagi-lagi ya lu rasio antara margin dan margin dan leverage lu itu cukup timpang begitu. Jadi ya lebih baik sebagian dipindahkan ke spot begitu ya, minimal setengah lah menurut gua ya, minimal itu ya, minimal setengah. Nah, udahnya futures lu mau trading lagi silahkan, tapi sekali lagi gue ingatkan jangan terlalu jangan terlalu nafsu begitu, karena serius ya, gue pribadi pun udah pernah merasakan, wah mantap nih, dari cuma 1 juta 2 juta gila sampai puluhan, nyaris 100 ya, nyaris 100, ujung-ujungnya petret ini lagi hancur lagi ya. Jadi ya hati-hati ya, karena market tuh kadang-kadang ya memang kejam. Kita suka dikasih dulu yang enak-enak, udahnya nafsu ujung-ujungnya digoroknya di belakang gitu ya. Hati-hati. Next,
dari Basco ya, pada pengen kaya instan mereka bang. By the way, apa keluar dulu bang atau tetap hold alt? Gini, hold sebenarnya sih ya, hold aja nggak masalah. Dan ya sebenarnya kita kan lagi nunggu nih, kita lagi nunggu sampai ya si Trump kepilih jadi presiden, dan kita kan udah dengar ya, nggak tahu sih, kalau gue pribadi udah sering ngikutin Trump mau inilah kesannya kickstart lagi ekonomi US ya, which is itu adalah bahasa kasar dari ya kita akan ada money printing lagi at some point begitu, karena ya benar data-data ekonomi di US membaik ya, pengangguran mulai berkurang, initial jobless claim mulai berkurang ya, tapi nggak dalam masa-masa yang booming sekarang US pun ekonominya. Nah si Trump naik, rencananya kan dia pengen ngebikin ekonomi US boom lagi. Nah kalau sampai itu terjadi dan balance sheet US mulai naik, nah disitulah alts kita, meme coin, meme coin juga, plus BTC juga ya, BTC juga jangan dilupakan, dia tetap akan naik. Gitu, jangan sampai berpikir saat Bitcoin dominance terjun payung, altcoin season terjadi, BTC minus. Enggak. BTC juga plus, tapi mungkin plusnya nggak sebesar altcoins, begitu ya. Jadi ya hold aja ya. Oke, sorry, hold, tapi jangan lupa kalau keluar SOP TP ya TP. Kayak kemarin kita udah bahas beberapa kali ya. Kayak contoh aja ya, BTC kita itu udah dapet TP ya, atau lebih tepatnya udah dapet SOP TP sebanyak 1, 2, 3, 4 ya. Untuk Ethereum sudah dapat 2 kali. Untuk PP sudah 1, 2, 3, 4 juga ya. Doge juga udah ada. Jadi walaupun di hold tapi ada TP ada TP berkalanya begitu ya. Next dari Hendrik, Matoshi estimasi kira-kira kapan Amrik money printing. Wah pas nih ya, baru ngomong money printing, ada urusan juga money printing sekarang. Ya kalau menurut gua ya saat Trump kepilih possibility-nya lebih besar ya untuk terjadi money printing. Dan yang kedua adalah mungkin butuh juga ada ya butuh juga data-data yang mungkin membuat US concern gitu. Contohnya seperti labor market mereka kalau melemah gitu ya, pengangguran mulai meningkat, initial jobless claim mulai meningkat. Nah, itu bisa menjadi pemicu US mulai melakukan money printing begitu ya. Ya jadi itu sih ya, mungkin kalau kita mau lihat secara teknisnya, kalau kita mau lihat secara ya urusan Trumpnya ya, kita lihat seberapa kencang si Trump maksa atau menusuk-nusuk si Jerome Powell buat naikin balance sheet dan turun interest rate ya. Ya kombinasi dua hal itulah menurut gua ya. Karena Trump di kampanyenya terus-terusan mengatakan bahwa dia akan menurunkan suku bunga, akan akan memacu lagi ekonomi US dan seterusnya. Nah, cara memacu ya itu. Ya, selama ini ya pecut dari market adalah interest rate rendah, balance sheet yang naik, begitu ya. Jadi kita lihat dua kombinasi itulah ya. Trump dengan janji kampanyenya plus ya the Fed yang melihat mungkin kalau sampai ekonomi US kembali mulai memburuk, begitu ya. Next dari Rashid, izin tanya bang, jikalau BTCD turun, balance sheet mulai naik, harga BTC akan terkoreksi atau sideways? Dan apa benar dia saat altcoin season tiba sudah waktunya take profit alt atau malah mulai akumulasi alt? Dan apa semua alt akan naik jika memang alt season benar akan ada lagi? Terima kasih bang, saya sudah menerapkan ajaran Mak Toshi, alhamdulillah profit mak, mantap ya. Sekali lagi masih mak, sehat selalu dan makin sukses mak. Thank you ya. Kita bahas dulu. BTCD turun, balance sheet mulai naik, interest rate mulai turun juga. Harga BTC itu sebenarnya bisa bareng-bareng naik ya. Kita ambil contoh langsung aja dengan data ya. Kita kan channel data dan fakta. Kita kasih lihat aja langsung data dan faktanya. Di cycle kemarin ya. Cycle kemarin 2021 saat Bitcoin dominance itu mulai turun. Mana Bitcoin dominance? Nah di sini ya. Bitcoin dominance mulai turun. Apa yang terjadi? BTC masih ngepam kok. Ini kan pucuknya nih. Pucuk dari Bitcoin dominance di cycle 2021 nih ya. Waktu dia turun, itu BTC masih dapat pump sebesar kayak sekitar 120-an ke local top, dan ke all time high atau di cycle topnya itu masih 135%. Jadi masih bisa naik gitu ya. Saat BTCD turun, Bitcoin masih bisa naik. Tapi altcoins di masa-masa ini menggila begitu. Dimana di sini BTC 100%, mungkin alts ada yang 1.000, ada yang 12.000 gitu ya. Ada yang macam-macam lah begitu ya. Tergantung dari hype-nya, tergantung dari ya goreng-gorengannya bagaimana begitu ya. Jadi tetap BTC masih bisa perform. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Berarti
kritis nih. Nah, selanjutnya waktu lagi masa-masa apa nih? Waktu harga BTC akan terkoreksi, dan apa benar dia saat alt season tiba itu sudah waktunya untuk take profit. Sebenarnya take profit tuh terus dilakukan, ya, terus dilakukan. Waktu lagi altcoin season, lagi Bitcoin season, tetap TP keluar SOP, ya. Nah, akumulasi itu kalau menurut gua akan mulai kita stop di kuartal 3 lah. Kayaknya kuartal 3 awal-awal sampai pertengahan dari 2025. Itu kalau ngikutin teori cycle. Begitu, ya. Dan apa semua alt akan naik? No, ya. Jangan salah. Banyak altcoins, banyak juga memes yang mati di tengah-tengah altcoin season. Begitu. Banyak rug pull itu terjadi waktu altcoin season. Begitu. Jadi jangan sampai berpikir juga, oh nanti udah altcoin season gampang, pasti tinggal kita asal lempar aja, pasti profit. Nggak juga. Itu kayak zaman Buff Doge, zaman itu ada anjing apalagi lah, pokoknya semua peranjingan lah, meme coin anjing-anjingan itu matinya itu waktu lagi altcoin season. Gitu. Jadi harus ekstra hati-hati juga, ya. Nggak bisa kita berpikir bahwa oh yang penting altcoin season asalkan kita pegang alts apapun akan ngepump. Nggak juga. Ada yang malah jadi rug pull. Begitu, ya. Bagus, ini pertanyaan yang gue suka nih, yang berarti udah dipikir dulu, ya, udah dipikir dulu. Next dari Andri Tiono, akhir-akhir ini sudah jarang muncul menurut ramalan saya, berubah menjadi menurut tesis saya. Agak keren sedikit biar nggak dicap dukun. Ya ini depannya aja diganti, ujung-ujungnya belakangnya pasti lagi. Itu kayak bikin surat ya ke presiden misalkan, kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat. Yo WhatsApp yo bawahnya gimana nih yo, misalkan ini market berantakan yo, ayo dong naikin ya, kayak gitu kesannya. Lu cuma depannya aja bagus, sisanya belakangnya bullshit lagi. Nah ya lihatlah ya, tapi percaya atau nggak bro ya, percaya atau nggak bro Andri ya, nanti waktu udah kita masa altcoin season gede-gedean, nanti beda lagi. Ngomongnya bakal lebih gila lagi. Akan makin banyak Tuhan-Tuhan palsu. Makin banyak nabi-nabi palsu lagi. Yang bilang pasti begini, pasti begitu. Kenapa? Karena ngerasa dia benar terus, ya. Padahal di bull market, lu tebak-tebakan tuh lebih gampang dibanding bear. Begitu. Kalau mau lihat kualitas seseorang membuat analisa adalah lihat saat kondisi bearish. Dia tepat nggak? Karena kalau cuma tebak-tebakan pump lagi bullish itu gampang, serius gampang banget ya. Everyone is a genius in a bull market ya. In a bear market the idiots will be akan ke expose gitu. Oke. Next terakhir dari Jumadi, ya Jumadi Dolitz. Ya bang, gara-gara FOMO bocil kripto nyangkut di mana? Ini memang kayaknya Manta ini adalah poster boy of nyangkut di altcoins ya. Ya karena memang di Indonesia ini fenomena luar biasa ya, sampai di grup pernah ada yang ngirim ya, gila bang, sampai ada yang bikin t-shirt ya tuh, si t-shirtnya gini, ketahuan jual Manta kita gebukin bersama. Astaga ya. Ya sekarang udah begini sih nggak ada yang ngomong lagi. Gitu. Ya itulah seremnya dari recency bias ya. Waktu lagi hype, wah luar biasa euforianya ya. Waktu udah ngedam dikasih setengah tahun, udah semuanya diem, hilang, minus, udah. Yeah. Memang seperti itu. Manusia tuh punya kebiasaan buruk seperti itu ya, nggak mau lihat lebih jauh apa-apa tuh ya, nggak mau lihat data yang sudah lewat. Wah ada yang dulu sempat ngomong gini ya, wah buat apa lihat ke belakang, lihat tuh ke depan. Wah udah ngomongnya kayak filosofi padahal kampret ya. Kalau lu cuma ngelihat ke depan doang nggak ngelihat ke belakang, nggak ada ilmu apapun, karena semua yang kita bisa pelajari itu ya sudah kelewat. Kita nggak bisa pelajari masa depan dong ya. Kita bahkan bisa kira-kira memprediksikan ya, menganalisakan masa depan tuh by apa? Bukan dengan kita bakar menyan, tapi dengan kita melihat pattern di masa lalu kan. Ya tapi faktanya banyak orang gitu. Males dibilangnya, wah nggak usah lihat masa lalu, masa depan aja sekarang. Ya silakan ya, lihat masa depannya pakai ini ya, pakai bola ajaib mungkin ya, pakai bola buat ngeramal itu ya. Oke, beres ya. Sekarang kita akan masuk aja langsung ke charting altcoins-nya. Kita akan charting Cardano, TON, dan Render. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal.
cocok untuk newbie sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kemarin ngepump 22,51%. Luar biasa ya. Sayangnya tidak terjadi retest kedua. Ya sudahlah, artinya memang belum ini ya, belum rezeki ya. Kalau ini retest kedua aja kemarin ya, waduh asik ya. Upper band kena itu berarti profit berapa nih ya? Coba kita cek ya, iseng. Kalau kita di sini berarti wah, profitnya 20. Ya udahlah, belum rezeki ya, belum rezeki, jangan dipaksain. Jadi untuk posisi futures karena ngepump lagi, sayangnya gagal ada setup, jadi ya belum ada ya. Posisi spotnya karena lagi-lagi belum ada struktur juga, ya udah kita bersabar aja. Buy limitnya sekarang di 0,77125, lalu di 0,7236 dan di 0,6680. Itu untuk posisi spot di Cardano. Next kita masuk ke Cardano lagi, ke TON ya. Untuk TON posisi short kita buat lo yang TP jam 7 pagi tadi profit ya. Profit sebenarnya ya 1,5%. Buat lo yang TP berdasarkan data penting ya. Data penting itu kan kita keluar jam 9.45 ya. 9.45 di daerah sini berarti ya. Profit juga sih ya di daerah. Nah, sini nih. Berarti lo kurang lebih profit sebesar 2%-an something lah. Ya, jadi buat yang tutup posisinya sesuai dengan warning kemarin ya sedikit lebih profitable dibandingin yang nunggu sampai tutup ya. Ini dia alasannya kenapa gua suka untuk tutup posisi dulu sebelum keluar jam rawan. Lo lihat setelah jam rawan apa yang terjadi? Wah, market naik turun, naik lagi. Begitu ya. Oke, posisi spot. Posisi spotnya di ini belum terjadi reclaim ya, maka dari itu MA20, MA50 dan di 5,131. Next masuk ke render. Untuk render sudah terbentuk satu struktur baru ya. Dan itu di angka 7,34, which is ini adalah support baru. Ini gue lupa pasang di sini ya, ini resisten. Ini resisten yang terbentuk kemarin di tanggal 19 dan 20. Nah, sekarang sedang bereaksi nih. Kita lihat besok. Kalau sampai besok daily close-nya kurang terus dikit. Oke. Nah, kalau sampai besok daily close dari render itu di bawah dari 7,891, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP di angka 7,340. Nah, kalau sampai ini terjadi ya, ini ada possibility double top ya. Nah, kalau double top ini jebol, retest 1, retest 2, nah bisa buka short lagi. Tapi ya entarlah, kita lihat dulu aja ya. Apakah ke-reject atau tidak oleh struktur yang brand new ini ya. Posisi spotnya di angka 7,34, lalu di MA200 dan MA20. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules, jangan lupa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat,
apa yang lu tabur akan juga lu tuai. Lu tabur hal baik, lu juga akan nuai hal baik. Gitu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.